Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Julfikri. Saya perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Islam yang akan membahas tentang critical book review. Sebelum kita membahas critical book review, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Farid Fikri, yang kedua ada Ahmad Muzaki, yang ketiga ada Muhammad Rafidia, yang keempat ada Novita Diayu, dan yang terakhir ada Iqbal Rizky Alamsyah. Identitas buku dengan judul Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya, edisi ke-1 dengan pengarang Dr. Rosalinda MAG, diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada, Kota Terbit Padang, tahun terbit 2014, ISBN 9789797697532. Buku pendamping dengan judul buku Ekonomi Islam, edisi pertama, pengarang Zulkifli Rusdi, penerbit Pusat Pendidikan Kajian Islam UIR, Kota Terbit Riau, tahun terbit 2017, ISBN 9786027052369. Pembahasan Bab 1, Overview Ekonomi Islam. Menurut buku yang dibahas oleh pengarang Dr. Rosalinda MAG, ekonomi didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi, kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas. Yang dimaksud oleh ekonomi Islam menurut ahli yang bernama Abdul Mun'in Al-Jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semari pada bab ini tidak terdapat pembandingnya karena pada buku karangan Zulkifli Rusdi tidak membahas tentang overview ekonomi Islam. Bab 2. Pada buku Ekonomi Islam karangan Dr. Rosalinda MAG membahas mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, merupakan implikasi dari nilai filosofi ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Untuk itu, sebelum menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam ini, terlebih dahulu akan diuraikan nilai-nilai filosofi ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sedangkan pada buku Ekonomi Islam karangan Zulkifli Rusdi membahas mengenai landasan ekonomi Islam didasarkan pada 3 konsep fundamental, yaitu keimanan kepada Allah, tauhid, kepemimpinan khilafah, dan keadilan adalah. Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas yang baik menyangkut ubudiyah atau ibadah mahdah terkait sholat, zikir, siam, tilawat Al-Quran, dan sebagainya. Muamalah termasuk ekonomi, muasyarah, hingga akhlak. Sumari. Jadi kedua buku ini membahas mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam, di mana buku Ekonomi Islam karangan Dr. Rosalinda MAG membahas mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Sedangkan buku yang satu lagi, buku Ekonomi Islam karangan Zulkifli Rusdi, membahas mengenai landasan ekonomi Islam. Bab 3. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Menurut buku Ekonomi Islam karangan Dr. Rosalinda MAG, sejarah pemikiran ekonomi Islam pada dasarnya seiring dengan perkembangannya tasrif. Peletakan dasar-dasar dan aturan perekonomian dalam Islam dimulai setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, periode Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai kepala negara membangun kehidupan masyarakat maupun kehidupan bernegara atas dasar nilai-nilai Qur'ani seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Summary. Pada bab 3 ini tidak terdapat pembandingnya karena pada buku karangan Zulkifli Rusdi tidak membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Muzaki. Untuk itu dipersilahkan. Bab 5. Teori permintaan dan penawaran dalam Islam. Menurut buku Ekonomi Islam karangan Dr. Rosalinda, teori permintaan atau yang diistilahkan Ibnu Taimiyah dengan Raghbat fil Asya'i merupakan salah satu faktor pertimbangan dari permintaan. Dalam literatur ilmu ekonomi,
teori permintaan diterangkan tentang hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, teori penawaran atau supply selalu memfokuskan perhatiannya pada hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Next. Menurut buku Ekonomi Islam karangan Zulkifli Rusbi, pengaruh pemerintah dan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap penentuan harga. Hal ini penting untuk diketahui karena peranan permintaan dan penawaran terhadap penentuan harga tidak begitu baik dipahami di dunia barat. Dia menekan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya. Sumeri. Jadi kedua buku ini membahas mengenai permintaan dan penawaran, di mana buku Ekonomi Islam karangan Dr. Rosalinda MAG membahas mengenai permintaan dan penawaran harga suatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang penting untuk menentukan penawaran tersebut. Sedangkan buku karangan Zulkifli Rusbi menjelaskan di barat permintaan dan penawaran harga tidak begitu dipahami pada dunia barat. Next. Bab 5. Perilaku konsumsi Islam. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhan dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Sedangkan pelaku konsumen adalah bagaimana ia memutuskan beberapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Adapun buku Ekonomi Islam pengarang Rosalinda membahas kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan utility atau guna. Kalau kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi, maka penilaian itu pun semakin tinggi gunanya. Lanjutannya, pada buku Ekonomi Islam pengarang Zulkifli Rusbi membahas pembelanjaan atas barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Sumerinya, jadi dari kedua buku atau bab di atas membahas tentang beberapa hal dan teori konsumsi. Pada buku teori Dr. Rosalinda dan buku teori Zulkifli Rusbi membahas kepuasan seseorang konsumen terhadap suatu produk dalam mengkonsumsi suatu produk dan juga pembelanjaan atas suatu barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana konsumen itu memuaskan kebutuhan dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasanya. Bab berikut akan dibacakan oleh Farid Fikri. Dipersilahkan. Selanjutnya bab 6. Teori produksi Islam. Menurut buku Ekonomi Islam karangan Dr. Rosalinda MAG, produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan untuk oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasikan input atau output. MN Siddiqui berpendapat bahwa produksi merupakan penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam Islam, memproduksi barang harus adil dan jujur. Tidak boleh ada unsur batil dan tidak ada boleh unsur yang membahayakan dalam produksi barang. Sumari. Pada bab 6 ini tidak terdapat pembandingnya karena pada buku karangan Zulkifli Rusbi tidak membahas tentang teori produksi Islam. Bab 7. Distribusi pendapatan dalam Islam. Menurut
buku Ekonomi Islam karangan Dr. Rosalinda, distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, mencakup peraturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber kekayaan. Sumari, pada bab 7 ini tidak terdapat pembandingnya karena buku karangan Zulkifli Rusbi tidak membahas tentang distribusi dan tentang pendapatan dalam Islam. Bab 8. Mekanisme pasar Islami. Pada buku Ekonomi Islam karangan Dr. Rosalinda membahas mengenai mekanisme pasar Islam yang dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Pemikiran tentang mekanisme pasar sudah menjadi perhatian para ulama klasik ribu-ribu tahun yang lalu. Sedangkan buku Ekonomi Islam karangan Zulkifli Rusdi membahas mengenai keseimbangan yang ditinjau dari asal kata keseimbangan, yaitu seimbang, yang berarti tidak berat sebelah. Pada pembahasan ini berarti titik temu perpotongan antara kurva IS pasar barang dengan kurva RM pasar uang dalam perspektif Islam atau yang biasa disebut dengan istilah equilibrium. Sumari. Jadi kedua buku ini membahas mengenai pasar, di mana buku Ekonomi Islam karangan Dr. Rosalinda membahas mengenai mekanisme pasar Islam, sedangkan buku yang satu lagi, buku Ekonomi Islam karangan Zulkifli Rusdi membahas mengenai keseimbangan pasar. Bab 9. Al-Hisbah, institusi pengawasan pasar. Pengertian hisbah secara etimologi adalah masdar dari kata kerja hisbah, yang berarti menghitung atau mengira. Hisbah juga mempunyai pengertian upah, balasan, dan pahala yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, hisbah juga berarti pengaturan yang baik. Secara terminologi, Ibn Tarmiyah mendefinisikan hisbah merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan amr ma'ruf nahi munkar, yang bukan termasuk wewenang umara atau penguasa, koda, dan wilayah al-mazalim. Sumari, pada bab 9 ini tidak terdapat pembandingnya karena buku karangan Zulkifli Rusdi tidak membahas tentang al-hisbah, institusi pengawasan pasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Iqbal Rizky. Bab 10. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pada buku Ekonomi Islam karangan Dr. Rosalinda MAG membahas mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan membelanjakan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi. Dalam masalah pengeluaran, Al-Quran telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi pendapatan kekayaan berimbang. Dalam Al-Quran dinyatakan, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Ini bukanlah berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak menentu. Islam bukan hanya mencegah, tapi mengutuk pemborosan. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Penimbunan juga dikutuk karena kekayaan tak dapat beredar serta manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan pada buku Ekonomi Islam karangan Zulkifli Rusdi membahas mengenai kebijakan fiskal secara umum adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan, atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi, kedua buku ini membahas mengenai kebijakan fiskal, di mana pada buku Ekonomi Islam karangan Dr. Rosalinda MAG membahas mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Sedangkan buku yang satu lagi, yaitu buku Ekonomi Islam karangan Zulkifli Rusdi, membahas mengenai kebijakan fiskal secara umum.
Oleh karena itu, pembahasan detail mengenai kebijakan fiskal yang berkaitan dengan ekonomi Islam terdapat pada buku Ekonomi Islam karangan Dr. Rosalinda MAG. Bab 11. Mayoritas wakaf uang sebagai instrumen finansial Islami. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, Asy-Syaibani, dan Abu Yusuf mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dari definisi ini, jumhur ulama berpendapat akad wakaf bersifat mengikat atau lazim. Dalam pengertian, wakaf tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan, tidak dapat menjual maupun mewariskannya. Summary, pada bab 11 ini tidak terdapat pembandingnya, karena pada buku karangan Zulkifli Ruspi tidak membahas tentang wakaf uang sebagai instrumen finansial Islami. Bab 12. Zakat sebagai instrumental finansial Islami. Menurut buku yang dibahas oleh karangan Dr. Rosalinda MAG, secara bahasa, zakat berarti an-numu wa az-ziyadah, tumbuh dan bertambah. Kadang-kadang dipakai dengan makna at-taharoh, suci, al-barokah, berkah. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang melakukan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan harta dari hak orang lain. Adapun harta-harta yang diwajibkan untuk zakat seperti emas, perak, dan emas, harta perniagaan, hasil pertanian, binatang ternak. Sedangkan menurut buku yang dibahas oleh karangan Zulkifli Ruspi, kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang mempunyai arti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, sedangkan menurut etimologi, yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun macam-macam zakat yang sering dilakukan oleh Islam yaitu zakat mal adalah zakat yang dimana kita sebagai pembayar zakat menyerahkan sebagian harta kita. Zakat fitrah adalah zakat yang hukumnya wajib yang harus dibayarkan oleh setiap orang muslim pada saat melaksanakan puasa atau sebelum datangnya waktu Syawal atau Idul Fitri. Summary. Menurut buku yang dibahas oleh karangan Dr. Rosalinda MAG, buku ini lebih menjelaskan tentang hal-hal zakat dalam bentuk harta atau finansial. Sedangkan dalam buku yang dibahas oleh buku karangan Zulkifli Ruspi lebih menjelaskan tentang macam-macam jenis zakat yang sering dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Novita. Bab 13. Fungsi uang perspektif ekonomi Islam. Menurut buku karangan Dr. Rosalinda MAG, ekonomi Islam itu berfungsi sebagai satuan nilai atau satuan standar, unit of count. Ini merupakan fungsi uang yang terpenting. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai, memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Alat tukar. Uang adalah alat tukar-menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Fungsi uang sebagai alat tukar dalam setiap kegiatan ekonomi dalam kehidupan modern ini menjadi sangat penting. Next. Menurut buku karangan Dr. Rosalinda MAG, di dalam ekonomi Islam, uang bukanlah modal. Sementara ini, orang kadang salah kaprah menempatkan uang karena disamakan dengan modal atau kapital. Uang adalah barang khalayak atau public goods masyarakat luas, sehingga uang bukan monopoli seseorang.
Jadi, semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara, sementara modal adalah barang-barang pribadi per orang. Jika uang sebagai flow konsep, sementara modal adalah stok konsep. Summary. Jadi, kedua buku ini membahas mengenai fungsi uang perspektif pada ekonomi Islam karangan Dr. Rosalinda MAG. Sedangkan pada buku kedua karangan Zulkifli Rusdi, teori tentang uang yang menjelaskan uang bukanlah modal, tetapi uang adalah barang khalayak masyarakat luas, sehingga uang bukan monopoli seseorang, sementara modal Bab 14. Inflasi Perspektif Ekonomi Islam. Menurut buku karangan Dr. Rosalinda MAG, tidak dapat dihapus dan dihentikan. Namun, laju inflasi dapat ditekan sedemikian rupa. Betulnya punya solusi menekan laju inflasi, sementara yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi Islam klasik. Misalnya, Al-Ghazali menyatakan, pemerintah mempunyai kewajiban menciptakan stabilitas nilai uang. Dalam hal ini, Al-Ghazali membolehkan penggunaan uang yang bukan berasal dari logam mulia, seperti dinar dan dirham. Tetapi dengan syarat pemerintah wajib menjaga stabilitas nilai tukarnya dan pemerintah memastikan tidak ada spekulasi dalam bentuk perdagangan uang. Summary. Pada bab 14 ini tidak terdapat perbandingan karena pada buku karangan Zulkifli Rusdi tidak membahas tentang inflasi perspektif ekonomi Islam. Kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama, dilihat dari aspek tampilan buku atau face value. Buku yang direview adalah tampilan buku Ekonomi Islam karangan Dr. Rosalinda MAG. Cover depan yang disajikan cenderung sederhana, tidak terlihat desain yang terlalu berlebihan. Semua informasi meliputi judul buku, pengarang telah disajikan. Sedangkan pada cover belakang sudah terdapat informasi mengenai isi buku yang singkat, padat, dan jelas. Faktor kekurangan dari tampilan buku yang ada hanya terlihat dari desain cover yang terkesan sederhana dan kurang menarik. Yang kedua, dari aspek layout dan tata letak serta tata tulis, termasuk penggunaan font adalah dari aspek layout dan tata letak, semua sudah tersusun rapi sesuai dengan standar kepenulisan buku. Letaknya sudah proporsional dan mudah dilihat. Tata tulis sudah mengikuti penggunaan EYD yang baku dan benar. Penggunaan font juga sudah sesuai untuk dibaca. Faktor kekurangan dari aspek ini terlihat pada beberapa faktor minor seperti spasi yang kurang, renggang, terdapat hadis yang tidak ada harokat, dan faktor minor lainnya. Yang ketiga, dari aspek isi buku. Dari aspek isi buku membahas mengenai topik-topik seputar ekonomi Islam secara mendetail, di mana banyak subtopik menarik untuk dibaca dan ditelaah lebih lanjut lagi. Faktor kekurangan bahasan mengenai ekonomi secara umum seperti yang terdapat pada buku Ekonomi Islam karangan Zulkifli Rusdi. Disitulah kekurangannya terlihat pada isi buku. Yang keempat, dari aspek tata bahasa. Buku tersebut adalah yang pertama, dari aspek tata bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang benar sesuai dengan kaidah EYD yang sudah ditentukan. Berikut bahasa yang baku dan mudah dipahami sebagian besarnya. Yang kedua, ada faktor kekurangan dari sedikit kata-kata yang sulit dipahami dan istilah yang mungkin terasa asing bagi pembaca. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat Islam, di mana aturan fleksibel sehingga dapat menyanggupi setiap perubahan perkembangan ekonomi dan bisnis manusia. Sejatinya,
Sistem ekonomi ini telah lahir seiring dengan kelahiran syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW ke jagat raya ini. Kemudian, ia dipraktikkan dan dicontohkan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya dibacakan oleh Azizul Fikri. Rekomendasi. Kami dari kelompok 3 lebih merekomendasikan buku Ekonomi Islam karangan Dr. Rosalinda M.Ag. Karena pembahasan yang disajikan lebih jelas, mendetail mengenai pokok bahasan ekonomi Islam itu sendiri. Selain itu, terdapat banyak referensi ayat-ayat Al-Quran dan hadis di dalamnya. Sedangkan di dalam buku Ekonomi Islam karangan Zulfikri Rusbi tidak sedetail buku karangan Dr. Rosalinda. Dan juga pada buku Zulkifli Rusbi, referensi ayat-ayat Al-Quran dan hadis tidak selengkap buku yang satunya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.